Shalom, sidang Jemaat yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi kita pada pagi hari ini untuk sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang seluruh sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan pujian Bapakku persembahkan tubuhku. Hidup kami, roh dan jiwa kami Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan, pada pagi hari ini kami akan memulaikan ibadah kami. Tolong Tuhan Kau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan. Biar kiranya Tuhan sebentar kami akan naikkan puji-pujian kami. Biarlah kiranya puji-pujian yang akan kami naikkan dapat menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami juga teringat kalau ada Raja Prajurit yang tidak senang saat kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami usir, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk memulaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sidang jemaat masih tetap bangkit berdiri. Kita mau satukan roh kita mau sama-sama muji Tuhan. Kita angkat pujian, satukanlah roh kami ya Tuhan.
Tuhan, Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus satukanlah roh kami, satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, kami bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa dan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Sidang jemaat dipersilakan untuk duduk. Kita aminkan pujian ini. Kalau kita sama-sama, Roh Tuhan akan tercurah untuk kita dan gereja Tuhan pasti akan dimenangkan. Ada amin saudara? Amin. Sekarang kita ganti pujian kita dengan Ku Cinta Keluarga Tuhan. Cintaku pada Tuhan terjalin mesra sekali, sekuat sekali mengasihi, bernafas mampu menjadi
bahwa dalam Tuhan Yesus kita semua bersaudara, dan saya yakin dan percaya pertemuan kita itu adalah didasari oleh kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu kita mau ganti pujian kita dengan bertemu dalam kasih-Nya. Seluruh sidang jemaat saya minta untuk bangkit berdiri. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Puji nama Tuhan, kita sudah banyak puji dan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Kita mau angkat pujian Pulihkan Negeri Kami.
Kondisi bangsa kami Tuhan yang sedang tidak menentu Tuhan, entah itu virus, pemerintahan, kami hanya bisa berdoa Tuhan, kami hanya bisa menyatukan hati kami dan berdoa kepadamu Tuhan, kalau kami yakin dan percaya bahwa Tuhan dapat memulihkan bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu Tuhan, kami sudah banyak memuji namamu Tuhan. Sekarang Tuhan tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagai sabda firman-Mu Tuhan. Tolong Tuhan, layakan, kuduskan kami Tuhan, agar dapat layak menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kalau duka sorrow jatuh bisa tidak senang saat firman-Mu ditaburkan Tuhan, kami usir, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati juga sebentar Tuhan hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan kiranya apapun yang keluar dari lidah, bibir, mulut hamba-Mu ini Tuhan hanya berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sambut berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, kita bisa kembali ibadah pada hari ini. Setelah kita memuji memuliakan Tuhan, saatnya kita akan sama-sama memberi hati untuk firman Tuhan. Saya akan berikan judul firman Tuhan pada pagi hari ini, takut akan Tuhan. Hari-hari ini sering kita mendengar kata takut. Tetapi di dunia ini banyak orang takut bukan kepada Tuhan, tapi takut miskin. Ya kan? Saya percaya semua orang takut menjadi miskin, takut usahanya bangkrut, takut hidup susah, takut virus corona. Nah, sekarang ini sudah mendekati bulan Desember. Banyak orang takut banjir, karena baru hujan sedikit saja, rumah sudah tergenang. Sehingga ketika dengar hujan, ada sebagian orang yang menjadi takut. Padahal saudara, kalau kita takut kepada Tuhan, maka kita tidak dikuasai oleh rasa takut yang di atas tadi. Karena apa? Karena kita tahu orang yang takut akan Tuhan ada jaminan, perlindungan, keselamatan, pertolongan, dan jaminan Tuhan. Janji Tuhan itulah yang mengusir segala bentuk rasa takut. Nah, kalau pada pagi hari ini mungkin ada di antara kita yang masih dihantui oleh takut atau khawatir mengenai apapun, seperti poin pertama yang sudah saya sampaikan tadi. Mari kita introspeksi diri. Jangan-jangan kita belum memiliki ketulusan atau takut akan Tuhan yang sesungguhnya. Apa sih takut akan Tuhan yang sesungguhnya itu? Takut akan Tuhan yang sesungguhnya itu adalah ketetapan hati, niat hati untuk tidak mengecewakan Tuhan. Baik dalam ucapan kita, dalam pikiran kita, dalam tindakan kita, tingkah laku kita sehari-hari, kita tidak mengecewakan Tuhan. Nah, kalau hidup kita masih asal-asalan, sering mengecewakan hati Tuhan, masih hidup dalam dosa, walaupun kita menyebut diri anak Tuhan, maka tentu saja kita masih dihantui oleh khawatir dan cemas. Tapi orang yang sungguh-sungguh takut sama Tuhan,
Kecemasan itu boleh datang karena kita masih hidup di dunia. Tapi kita tidak dihantui dan tidak dikuasai oleh rasa cemas. Kasih Tuhan, janji Tuhan itu jauh lebih kuat dari segala macam bentuk kekhawatiran kita. Nah, saudara, di dalam Amsal 8 ayat 13, apa definisi takut Tuhan? Takut Tuhan adalah, Amsal 8 ayat 13, demikian firman Tuhan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkaan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Nah, jelas di sini takut akan Tuhan itu artinya membenci dosa. Dosa itu apa saja? Di sini disebutkan ada kesombongan, kecongkaan, tingkah laku yang tidak menyenangkan hati Tuhan, kejahatan, kebohongan, ya, dosa mulut, tipu muslihat. Nah, seorang yang takut Tuhan, baik dilihat maupun tidak dilihat oleh manusia, dia tahu Allah melihat, maka dia tidak akan melakukan dosa lagi. Dia akan membenci apa yang namanya dosa. Orang yang takut Tuhan, dia benci kepada apa yang Tuhan benci. Jelas di sini Tuhan bilang Tuhan benci dosa, Tuhan benci kejahatan, Tuhan benci kesombongan, Tuhan benci keangkuhan, tipu muslihat dan sebagainya. Nah, orang yang takut Tuhan, dia sudah pasti dia juga benci apa yang Tuhan benci. Tetapi menyukai apa yang Tuhan sukai. Apa yang Tuhan sukai? Kalau kita baca di dalam Yeremia pasal 9 ayat 24, demikian firman Tuhan. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Nah, orang yang takut Tuhan, dia menyukai apa yang Tuhan sukai. Apa yang Tuhan sukai? Kasih setia. Apa yang Tuhan sukai? Keadilan. Berbagai macam kebenaran. Nah, mungkin saudara bertanya-tanya, apa sih arti berbagai macam kebenaran itu? Yesus selama dia di dunia, dia selalu berbuat benar, berbuat baik. Dia masuk keluar kota, dari desa ke desa untuk menolong orang, untuk memberkati orang. Nah, Tuhan senang melakukan hal itu. Sebagai anak Tuhan seharusnya kita pun memiliki kesukaan untuk berbuat baik, untuk melakukan kebenaran, untuk mengasihi. Kan di sini kata Tuhan itu penuh kasih setia, mengasihi sesama kita, mengasihi keluarga kita, mengasihi, bahkan Yesus kasih perintah musuh harus didoakan dan dikasihi. Orang yang mau menyukakan hati Tuhan yang pasti dia suka memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan suka untuk dipuji dan dipermuliakan. Dia memperhatikan orang lemah. Nah, ada satu lagu dikatakan, tambah hari tambah cinta Yesus. Orang yang cinta Yesus, dia akan melakukan kebenaran, dia akan menjauhi dosa. Tambah hari tambah cinta Yesus, tambah hari tambah ku percaya, tambah hari tambah benci dosa, tambah hari tambah ku setia. Setia kepada Tuhan, setia melakukan firman Tuhan. Itu yang pertama. Orang yang takut Tuhan adalah orang yang membenci apa yang Tuhan benci, menyukai apa yang Tuhan sukai. Yang kedua, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang sadar bahwa Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Melihat, Tuhan hidup, Dia hadir dimanapun kita berada. Ada banyak orang merasa Tuhan itu gak lihat, sehingga sembrono hidupnya. Dia tidak takut dosa, dia tidak takut berbicara sembarangan, dia tidak menghormati Tuhan. Tetapi contoh orang yang takut Tuhan, dia menghormati Tuhan. Contohnya siapa? Seorang muda, Yusuf. Dia seorang yang takut Tuhan. Buktinya apa? Dia disakiti, dibuang oleh kakak-kakaknya di sumur. Tapi dia sama sekali tidak membenci itu kakak-kakaknya. Dia tidak berbuat jahat dan dosa walaupun dia disakiti.
Bahkan ketika dia dijual ke Potifar, dia bekerja di Potifar, istri Potifar pun menfitnah dia, memutar balikkan cerita. Yusuf yang akan dinodai diperkosa oleh istri Potifar, tapi istri Potifar memutar balik fakta. Di pengadilan dia mengaku bahwa Yusuf yang melakukan semua itu. Akhirnya orang lebih percaya istri Potifar. Yusuf yang tidak bersalah harus masuk penjara. Tapi walaupun Yusuf masuk penjara, bukan berarti dia lalu jahat sama orang-orang tahanan. Dia tetap mempertahankan hormat dan takut sama Tuhan. Dia tetap menjaga hidup kudus. Dia tetap melakukan apa yang baik sehingga kepala penjara pun jatuh hati kepada Yusuf, mengasihi Yusuf. Nah, saudara, orang yang takut Tuhan, dia akan menjaga selalu hidupnya, menjauhi dosa, menjaga kekudusan. Dan akibatnya apa? Yusuf disertai Tuhan. Apa yang dikerjakannya berhasil. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saat kita beribadah, apalagi saat hari-hari ini banyak gereja-gereja yang beribadahnya tidak full. Taruh kata gedung besar, dibatasi berapa orang dengan tutup masker. Bisakah kita sungguh-sungguh menghormati Tuhan? Apalagi yang melalui siaran seperti hari ini, mendengar lewat YouTube. Saudara, bisakah kita menghormati Tuhan? Orang yang takut Tuhan, walaupun kita mendengar firman lewat YouTube bersama-sama, saya bersyukur GPDI Pendidikan Pondok Maharta ini kalau hari Minggu itu khusus ya harus mendengarkan bersama-sama. Karena itu juga adalah melatih diri kita untuk disiplin beribadah kepada Tuhan. Karena ada ibadah di dalam beribadah kepada Tuhan. Dalam orang yang disiplin, takut Tuhan, dia akan beribadah dengan sungguh-sungguh. Tidak mentang-mentang ibadah di rumah semaunya. Tidak memiliki rasa hormat kepada Tuhan. Padahal di dalam Filipi 2 ayat 12 di sana dikatakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar akan Tuhan. Baik waktu aku ada maupun aku tidak ada, itu kata Rasul Paulus. Itu artinya apa? Mau dilihat gak dilihat orang, kita harus mengerjakan ibadah kita. Bagian dari mengerjakan keselamatan itu kan kita hidup beribadah kepada Tuhan. Nah, dengan demikian dikatakan kita sadar bahwa Tuhan hadir, Tuhan ada. Makanya kita tidak sembrono dalam berlaku, dalam bertingkah. Kita sungguh-sungguh hormat dan takut kepada Tuhan. Nah, lanjut. Ada berkat, ada keuntungan orang yang takut Tuhan. Apa itu? Yang pertama, Mazmur 25 ayat 12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang lurus. Dipilihnya. Jalan yang harus dipilihnya, maaf. Saat kita takut Tuhan, Tuhan tunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Berarti apa? Tuhan tunjukkan masa depan kita. Tuhan tunjukkan rencana kita. Mungkin kita punya rencana, tapi Tuhan yang menentukan. Itu yang disebut visi. Jadi banyak orang gak tahu visi, gak tahu apa yang mau dikerjakan ke depan. Tetapi orang yang takut Tuhan, dia akan menemukan visi yang dari Tuhan. Dia tahu apa yang akan dan harus dikerjakan ke depan. Dia tidak ngambang mengenai hari esok, hari depan. Karena visi itu membuat seseorang mampu menjalani hari depan dengan penuh kepastian. Itu yang pertama. Seorang yang takut Tuhan, dia tahu apa yang harus dikerjakan. Dia tahu apa yang harus dilakukan ke depan. Karena dia tahu ada Tuhan yang memimpin, yang mendampingi, yang memegang tangannya. Yang kedua, di dalam Mazmur 25 ayat 13 bagian A, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Orang yang takut akan Tuhan menetap dalam kebahagiaan. Kebahagiaan yang diberi oleh dunia ini semu, sementara sesaat bisa hilang. Tapi kebahagiaan yang Tuhan beri itu bisa menetap. Artinya apa? Tidak ada satupun yang mengambil sukacita yang Tuhan beri kepada saudara dan saya.
Jadi orang yang takut akan Tuhan tidak akan kehabisan sukacita. Tuhan akan beri sukacita. Ayat 13 bagian B, selain mendapat kebahagiaan, Mazmur 25 ayat 13 bagian B, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Orang yang takut akan Tuhan, dia tahu masa depan. Yang kedua, hidupnya akan penuh sukacita, kebahagiaan yang tidak bisa diambil oleh iblis, oleh apapun, situasi apapun. Dan yang ketiga, anak cucunya mewarisi bumi. Bukankah banyak orang tua hari-hari ini khawatir, waduh, ke depan anak cucuku gimana ya? Orangnya makin jahat, lahan makin sedikit. Warisan apa yang harus saya berikan kepada anak? Pegangan apa yang harus saya berikan kepada anak? Sehingga banyak orang merasa khawatir. Tetapi janji Tuhan, orang yang takut Tuhan, kita gak perlu khawatir tentang anak cucu kita. Karena anak cucu kita pun dipelihara oleh Tuhan. Bukankah Mazmur 37 ayat 25 dikatakan, dahulu aku muda sekarang tua, tapi aku tidak pernah melihat anak cucu orang benar itu ditinggalkannya, atau anak cucunya meminta-minta. Itu janji Tuhan. Jadi asal kita memiliki rasa takut kepada Tuhan, kita akan nikmati janji-janji. Bukan hanya diri kita yang dipelihara Tuhan, anak cucu kita pun dipelihara Tuhan. Amsal 14 ayat 26, demikian firman Tuhan. Dalam takut akan Tuhan ada ketenteraman besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Sekali lagi Tuhan katakan, bagi anak-anaknya ada perlindungan, ada ketenteraman. Bukan hanya kita, anak cucu kita ada ketenteraman. Bukankah hari-hari ini banyak orang merasa tidak nyaman, tidak tentram, tidak terlindungi? Bukan hanya satu negara, seluruh dunia mendekati akhir zaman. Ada banyak hal yang meresahkan, ajaran-ajaran tidak sehat. Bahkan Illuminati itu sekarang sudah masuk ke WhatsApp orang-orang, siapa yang mau ikut, mau jadi anak buah. Dijamin kesehatan, kesejahteraan. Di masa corona merekrut orang Kristen maupun tidak, siapa yang gak tergoda? Kalau orang yang gak tahu firman, dia akan tergoda. Dan begitu dia klik, dia sudah masuk dalam anggota Illuminati ini. Nah, sebab itu saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, kita perlu takut Tuhan. Karena ketika kita takut akan Tuhan, kita tahu kebenarannya, anak cucu kita dipelihara Tuhan. Jadi saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, bagi orang yang takut akan Tuhan, ada ganjaran. Jadi kita tidak perlu takut dan khawatir. Kenapa? Keuntungan orang yang takut tadi dikatakan punya masa depan. Yang kedua punya kebahagiaan. Yang ketiga anak cucunya dipelihara. Bahkan anak-anaknya dijamin oleh Tuhan. Nah selanjutnya yang keempat, Mazmur 33 ayat 18 berkata, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Artinya apa? Kalau saudara dan saya takut Tuhan, mata Tuhan tertuju, memperhatikan, melihat siang dan malam. Seperti Mazmur 121, Tuhan menjaga, melindungi, memperhatikan siang dan malam. Sebab itu, walaupun orang bisa bilang zaman makin sulit, makin sukar, sebagai anak Tuhan, justru di saat seperti ini kita akan rasakan jaminan pemeliharaan Tuhan. Saudara ingat ketika Nabi Elia, dia mengalami kekeringan, anak-anak Tuhan dipelihara, nabi-nabi dipelihara, termasuk Nabi Elia. Diberi makan burung gagak. Sebab itu jangan kita takut menghadapi hari ke depan. Asal kita memiliki rasa takut akan Tuhan, kita menjadi anak-anak Tuhan yang hormat kepada Tuhan, maka mata Tuhan akan tertuju kepada kita semua. Lanjut yang kelima saudara, Amsal 19 ayat 23 dikatakan, takut akan Tuhan mendatangkan hidup, maka orang
bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Bukankah ini sangat indah ya? Janji Tuhan ini luar biasa. Bayangkan kalau kita memiliki rasa takut akan Tuhan, hormat kepada Tuhan, cinta kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan, mendatangkan hidup. Orang bermalam dengan puas. Kita berlindung kepada Tuhan dan kita merasakan kepuasan. Tidak ditimpa oleh malapetaka. Dunia ini penuh dengan malapetaka. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tentu malapetaka itu bisa datang kapan saja. Namanya malapetaka itu tidak pernah permisi. Tetapi janji Tuhan kepada orang yang takut Tuhan, Tuhan meluputkan. Karena di sini dikatakan kita akan bermalam kepada Tuhan dengan puas. Kita dipuaskan tanpa ditimpa malapetaka. Ada satu pujian lama ya. Ku sungguh puas dengan Yesus. Kepuasan seperti itu yang Tuhan beri. Keperluan Dia cukupkan. Puji Tuhan ku puas. Jadi Tuhan sanggup meluputkan kita dari malapetaka. Tuhan sanggup memuaskan jiwa kita. Dia juga sanggup membebaskan roh kita. Gak ada itu namanya rohnya terbelenggu oleh kuasa jahat, oleh kuasa setan. Kita diberi kebebasan. Jiwa kita diselamatkan. Jiwa kita dipuaskan. Banyak orang mencari kepuasan dengan berbagai macam cara di dunia ini. Tetapi dunia ini gak bisa memberi kepuasan. Tapi orang yang berlindung kepada Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, dipuaskan oleh Tuhan. Mazmur 103 ayat 5 berkata, Dia yang memuaskan hasratku dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Dia Allah yang sanggup memuaskan hasratmu, kata firman Tuhan, dengan kebaikan. Artinya kebaikan itu tidak pernah putus. Kasih setia Tuhan itu selalu baru tiap hari. Mazmur 23 ayat 6, kebajikan dan kemurahan mengikuti kamu sepanjang umur hidupmu. Selama kita masih bernapas, kebaikan Tuhan akan mengikuti orang yang takut akan Tuhan. Bahkan dikatakan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Burung rajawali itu kalau sudah 40 tahun dia naik ke atas di gunung, lalu dia akan diperbarui, semua diperbarui. Ketika dia turun, dia menjadi baru kembali. Ini ibarat sama saja dengan Yosua dan Kaleb. Ya, Kaleb, dia katakan usianya udah 80 tahun, tapi dia bisa berperang dan mengalahkan kota. Kekuatannya masih sama seperti waktu usia 40 tahun. Jadi saudara, usia tidak mempengaruhi kita. Kebaikan, kekuatan yang dari Tuhan itu mengikuti sepanjang umur hidup kita. Selalu baru, semangat kita selalu baru, kekuatan kita selalu baru. Kita yang takut akan Tuhan. Yang terakhir saudara, kalau kita memiliki takut akan Tuhan, Amsal 22 ayat 4, di sana firman Tuhan berbunyi, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ini tadi sudah disinggung-singgung di atas ya, bahwa orang yang takut akan Tuhan, dia akan memiliki kekayaan. Jangan kita pikir, oh jadi orang Kristen gak boleh, kaya itu dosa. Saudara, kekayaan, Abraham kaya, Tuhan janji kekayaan. Tapi bukan berarti semua orang kaya. Kalau semua orang maunya kaya, gak ada dong yang disebut kaya, semua kaya. Sesuai dengan kapasitas. Tuhan memberikan berkat kepada kita sesuai dengan kapasitas kita. Tuhan sanggup memberikan kelimpahan, kekayaan, kehormatan, bahkan kehidupan. Hidup bukan sekedar hidup, tapi benar-benar hidup. Hidup yang berkemenangan, hidup yang diberkati, hidup yang menjadi berkat. Itulah orang yang memiliki takut akan Tuhan. Sebab itu siang hari ini, saudara, mari kita mau prioritaskan Tuhan. Takut Tuhan itu dia akan memprioritaskan Tuhan nomor 1. 2 baru keluarga. 3 baru pekerjaan. 4 baru
komunitas, teman, dan sebagainya. 5, hobi, dan selanjutnya. Jadi nomor 1 siapa? Tuhan, bukan diri sendiri atau keluarga. Jadi nomor 1 Tuhan. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mengutamakan Tuhan. Orang yang takut Tuhan, pasti dia mengutamakan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Menjauhi dosa. Maka dia akan beroleh berkat dan keuntungan yang dijanjikannya. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Pemain musik, kita naikkan satu pujian. Menyenangkanmu, senangkanmu. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. banyak Bapa. Pada akhir firman-Mu ini kami bersyukur buat kebenaran-Mu, bahwa sesungguhnya ketika kami memiliki rasa takut dan hormat akan Engkau, maka keberuntungan, berkat Engkau sediakan bagi kami. Sebab itu ajar kami, biarlah kami boleh tetap memiliki rasa hormat, takut akan Engkau, membenci dosa, menyukai apa yang Tuhan sukai, sehingga hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan sanggup melimpahi kami dengan berkat pertolongan, perlindungan, keselamatan, masa depan yang penuh harapan, bahkan pemeliharaan. Bukan hanya diri kami, tapi anak cucu kami dipelihara oleh Tuhan. Tanamkan firman-Mu dalam hidup kami, biar kalau sebentar kami berpisah satu dengan yang lain, dimanapun kami pergi, bekerja, bersekolah, kuliah, kami tetap memiliki roh yang takut akan Tuhan. Walau tidak dilihat oleh manusia, kami tahu ada Tuhan yang maha tahu dan maha melihat. Terima kasih banyak Bapak, berkati seluruh pelayan Tuhan yang sudah melayani Engkau pada hari ini. Pemain musik, singer, song leader, semuanya Tuhan, Engkau memberkati. Apapun bentuk bagian pelayanan kami, Engkau yang akan menambah-nambahi talenta kami.
sehingga pelayanan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkati juga seluruh jemaat-Mu, besar kecil tua muda pria wanita, dimanapun mereka berada di rumah masing-masing mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati. Yang sakit sembuhkan, yang susah hiburkan, bahkan yang ada dalam jalan buntu Tuhan buka jalan. Terima kasih banyak Bapa. Sekarang saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah ke rumah masing-masing. Bawalah berkat yang datang dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Kami terima berkat Tuhan dalam nama Yesus. Amin.